memang semuanya serba darurat karena dalam perjalanan itu ada hal yang penting harus diselesaikan di jurusan. Baik, yang terhormat dan sangat kami hormati dan kami ambil faedah ilmunya yang tidak henti-hentinya, Prof. Dr. Hamid Fahmi Yarkasi yang merupakan guru kami baik dalam pengetahuan, cara menulis, meruntutkan cara berpikir, dan banyak mungkin hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Kemudian terima kasih yang terhormat Pak Ulmudin, mungkin kita belum pernah jumpa, namun mudah-mudahan bisa merekatkan hati kita. Pak Susilo Cahyono yang sudah bertemu secara offline maupun online gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya di Qatar, di Indonesia dan dimanapun berada, mudah-mudahan rahmat Allah selalu menyertai kita semuanya. Kenapa kita belajar sejarah? Kenapa kita mengkaji kembali? Ada orang yang mengatakan bahwasanya ngapain sih kita bongkar-bongkar lagi catatan-catatan lama, apalagi saat ini isu khilafah yang sangat kental. Kita membahas sejarah, apalagi mengkaji kembali tentang khilafah atau Turki Utsmani, kita dituduh kadang-kadang anti Pancasila, anti negara, pengen negara mendirikan negara khilafah dan lain sebagainya. Ini tentu tidak benar, bahwasanya kita ingin kembali merasakan bahwasanya para pendahulu kita itu mempunyai aspek kejayaan yang luar biasa yang bisa kita tiru lagi, ya kita kembalikan lagi masa-masa kejayaan itu. Sebab tidak lain bahwasanya ihya'u syu'uril majid, menghidupkan kembali rasa kita ini sebagai bangsa yang pilihan, umat dan wasaro, bangsa yang sukses baik di dunia maupun di akhirat insya Allah, dan menjadi contohan bagi umat-umat yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya mengaji sejarah bukan berarti kita ingin sekedar bernostalgia saja. Saya pernah mengatakan kalau kita mau nyalip mobil, kalau kita maju kencang, kita tidak bisa nyalip mobil kalau kita tidak lihat spion. Nah, spion itu ibarat sejarah kita. Kita lihat. Nah, kalau kita nyalip langsung tanpa melihat spion, kita tanpa melihat apa yang pernah ada di belakang kita, kondisi masyarakat kita dan latar belakang sejarahnya, maka asal maju itu akan celaka juga. Dan apalagi kalau kita tidak mempunyai roh psikis, ya psikologi kita tentang sebagai umat Islam yang mempunyai latar belakang kejayaan yang luar biasa, itu ibarat seperti anak ayam yang dilepaskan dari listrik. Jadi rasa ayamnya itu, psikologi ayamnya itu kurang. Makanya kita langsung saja masuk untuk lebih mempersingkat, dan mungkin nanti karena masa tanya jawab itu akan banyak yang bertanya atau banyak yang ingin menambahkan masukan dari apa yang kami sampaikan, sebab ini merupakan satu pemantik saja, pembuka saja. Kita bisa melihat langsung, ya, mengkaji langsung, ya, untuk lebih detailnya, untuk menghadirkan perasaan kita. Memang enaknya ke sini. Di sini ini ada semuanya. Termasuk misalnya bagaimana kita melihat rantai-rantai yang besar di museum militer yang menghalangi kapal Al-Fatih, itu ada juga. Termasuk kita mau melihat catatan wakaf Al-Fatih untuk Masjid Sultan Fatih, ya, di samping makam beliau itu, ya, itu ditulis semuanya bagi nadir wakaf. Baik, saya ingin mempersingkat dengan mulai untuk share PowerPoint saya yang sudah saya siapkan di sini. Mudah-mudahan bisa
tampil dengan baik. Ini sudah bisa terlihat, Pak moderator, Pak Susila. Sudah Pak, sudah. Silakan mau full screen atau begini saja? Ya, full screen lebih baik. Ya, full screen silakan, full screenin Pak. Ya, ini sudah mulai masuk ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tata kelola pemerintahan Turki Utsmani berbasis peradaban. Jadi bukan tata kelola yang berbasis kekuasaan yang absolut, yang tanpa kritik dan lain sebagainya, yang sering kita pahami bahwasanya kalau tata pemerintahan berbasis agama, berbasis monarki itu selalu menjadi kekuasaan yang absolut tanpa kritik dan melanggar HAM, pastinya begitu. Kita mulai dengan pengenalan tentang Daulah Utsmaniyah. Tadi kita banyak mendengar dari prolog Prof. Hamid bahwasanya memang Turki itu menguasai 3 benua sampai Eropa. Kan kalau tambahan sedikit tentang di Hongaria. Di Hongaria itu sampai ada semacam peribahasa yang mengenang kekalahan, kepahitan dalam perang Mohacs. Ya. Di Hongaria itu ada peribahasa top is fasjet Mohacsnal. Ini ekspresi umpatan kalau orang mendapatkan nasib sial. Jadi top is fasjet lebih buruk ketimbang kalah perang di Mohacs. Mereka kalah perang dalam waktu perang dari 3 jam, meskipun mereka sudah bergabung di banyak negara, itu negara-negara salibis Eropa Pertengahan itu ya, membantu Hongaria untuk melawan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang berkuasa pada tahun 520 pada usia beliau yang ke-28 tidak salah, sampai tahun 566. Jadi 48 tahun beliau berkuasa, dan ini merupakan sultan terlama dalam Daulah Utsmaniyah, dan pada masanya itu puncak kejayaan Turki Utsmani. Baik, jadi Daulah Utsmaniyah itu nama resminya adalah, kalau diarabkan, Daulah Aliyah Utsmaniyah. Jadi pemerintahan yang tinggi, yang tertinggi, yaitu Utsmaniyah. Ini adalah satu daulah yang tergolong pemerintahannya sangat panjang, dipimpin oleh 36 sultan, bertahan hingga 633 tahun tanpa terputus dalam sejarah dunia. Para sultan Daulah Utsmaniyah itu dari Utsman Ghazi yang pendiri Daulah Utsmaniyah, anak dari Ertuğrul, Khan yang terakhir itu, semuanya sultan-sultan ini naik tahta ini telah melakukan pekerjaan penting semaksimal mungkin untuk menjaga negara tetap berdiri demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat ini. Di masanya kekafiran tidak sanggup menampakkan kesombongannya, sedangkan umat Islam semakin mulia, berwibawa, dan disegani. Setiap periodenya, dari pembentukan hingga pengembangan struktur politik dan ekonomi, dari kehidupan intelektual dan artistik hingga sosial budaya, merupakan subjek penelitian terpisah yang menarik perhatian. Jadi Daulah Utsmaniyah ini menghasilkan orang menjadi doktor sampai sekarang itu banyak sekali. Disertasi, master tesis juga banyak sekali, sudah ratusan ya, mungkin ribuan juga, yang mengkaji khusus sebenarnya bidang ekonominya, bidang militernya, bidang pendidikannya, ya, terus khusus dalam masalah wakafnya, terus pengelolaan pemerintahannya, persenjataan, terus tata kelola keagamaan, dan seterusnya banyak sekali. Karena 633 tahun, hampir 7 abad itu merupakan
merupakan waktu yang sangat panjang sekali. Makanya orang tidak mungkin mengatakan Turki Utsmani daulah yang tidak ada apa-apanya, itu sangat keliru sekali. Bahkan banyak mengenal peradaban itu dari Turki Utsmani, bagaimana mereka seharusnya menghargai manusia, hak asasi manusia, bagaimana seharusnya membuat hukum perundang-undangan, bagaimana membuat pendidikan, kesehatan. Ya, banyak sekali sejarawan-sejarawan klasik Turki itu menyaksikan bagaimana sehatnya masyarakat Utsmani pada waktu itu. Hampir tidak ada yang sakit, yang parah-parah yang seperti di Eropa itu tidak temukan di Daulah Utsmaniyah. Sebab undang-undang tentang makanan, tentang kebersihan itu sangat rapi sekali. Nah, selain itu ya, geografi wilayah Utsmani yang dimana setelah kejatuhannya berdiri lebih dari 40 negara telah mendapatkan tempat khusus dalam sejarah pemerintahan di dunia. Ini ada satu nasihat Utsman Ghazi untuk putranya Orhan ketika beliau sakit. Ya, Utsman Al-Ghazi ini ketika sakit ya, beliau menunjuk putranya Orhan. Orhan itu bukan putra tua, ada lagi kakaknya, tapi Utsman lebih memilih Orhan. Dan setelah meninggal pun Orhan itu berkata kepada kakaknya, ada kan yang tertua, saya sudah nggak sanggup, ternyata nggak enak jadi sultan itu. Kira kan enak jadi pemimpin itu. Kakaknya itu bukan langsung menerima, ya alhamdulillah serahkan saya. Bukan. Itu wasiat Bapak, ya, amanah Bapak, mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus melaksanakannya. Bagaimana orang yang dikasih jabatan tertinggi menolak, apalagi kakaknya, ya, kakak sultan itu menolak, itu kan jarang sekali ada dunia, bahkan orang rebutan menjadi pemimpin saat ini dengan pilkada, dengan macam-macam ya pemilu itu. Baik. Nah, nasihat Utsman ketika sakit untuk Orhan ini menjadi semacam GBHN, garis-garis besar haluan Daulah Utsmaniyah, ya, sampai akhirnya itu. Sebab nanti akhirnya itu saya tidak memaparkan semuanya. Di akhir itu nanti semacam tanda kutip laknat dari Utsman kepada anak cucunya jika memerintah tidak patuh kepada agama, kepada aturan agama. Didoakan nanti tidak dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berikut singkatnya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wahai anakku, ini wasiatku untukmu. Jangan melakukan sesuatu selain yang diperintahkan Allah. Bertanyalah kepada ahlul ilmi atau ulama tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui dan belajarlah dari mereka. Jangan melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui betul hakikatnya. Jangan enggan bertanya, ya. Jangan enggan bertanya, jangan enggan berbuat ihsan dan memberi kebaikan untuk pasukanmu, dan ingatlah bahwa manusia itu adalah hamba kebajikan atau abdul ihsan. Ini menandakan bahwasanya orang kalau mendapatkan kebaikan itu dia akan paling tidak menunjukkan rasa terima kasihnya pada orang yang memberi ihsan padanya. Wahai anakku, dahulukan urusan agama di atas urusan lainnya, sebab mengerjakan kewajiban merupakan faktor utama yang menguatkan negara dan agama. Jangan enggan menghormati ulama dan menyepelekan perhatian terhadap hak-hak mereka, sehingga urusan syariat dapat ditegakkan dengan baik. Ya. Ini kemudian menjadi semacam GBHN, ya, GBHN bagi Daulah Utsmaniyah. Dan dengan wasiat ini kedudukan ulama sangat tinggi, apalagi Syekhul Islam atau Qadhi Askar itu sangat tinggi. Bahkan nanti saking tinggi, saking penghormatannya itu, ya, Sultan pun tidak bisa menolak fatwa ulama Syekhul Islam. Dan inilah
yang menjadi sebab kenapa Daulah Utsmaniyah bisa bertahan sampai 7 abad. Kemudian dengan kehebatan ulama dan keikhlasan mereka, ya, terus Daulah Utsmaniyah bisa mencapai puncaknya. Namun ketika ulamanya rusak, maka disitulah awal daripada stagnan, masa-masa stagnan, macet, ya, dia tidak berkembang lagi. Ya, kemudian masa tawakuf, dia berhenti, terus mundur pelan-pelan, dan itu diawali dari rusaknya ulama. Dan itu memang sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, bahwasanya hancurnya satu negara itu karena rusaknya ulama. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena hubud dunia. Mereka ya pragmatis, cipta dunia, gitu saja, yang sifatnya seperti itu. Ini satu bangunan yang disebut dengan karavanserai, atau semacam hotel lah, tempat menginap bagi para musafir. Ini biasanya orang 3 hari di sini. Ya. Ini di Buyuk Cek Meji, didesain oleh Mimar Sinan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Panjangnya 48 meter dan lebarnya 22 meter. 3 hari musafir di sini gratis, dapat makan, dapat minum. Dioperasionalkan dengan wakaf. Dan di sini pedagang-pedagang, ya, bisa menginap di sini. Ini contoh bagaimana keagungan orang Barat terhadap Turki Utsmani. Singkatnya seperti berikut. Masyarakat Utsmani dikenal sebagai masyarakat yang tekun, serius, dan sangat hati-hati dalam memastikan bahwa segala sesuatunya telah dilakukan dengan benar, penuh pertimbangan, dan tidak setengah hati. Ada misalnya cendekiawan Italia tahun 1732, Luigi Ferdinando Marsili. Dia menulis, tidak mungkin Anda menjumpai orang Utsmani meludah di jalan, dan budaya ini masih bisa kita jumpai sampai sekarang. Ya, saya di